Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas tentang hukum-hukum, yaitu kita sudah memasuki babak hukum nun sukun dan tanwin atau nun mati dan tanwin. Kita sudah membahas hukum yang pertama yaitu idhar halqi. Kali ini kita akan membahas hukum yang kedua yaitu hukum idgham. Idgham itu apa artinya? Artinya adalah dalam bahasa Arabnya atau seperti yang didefinisi oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah, an-nutqu bil harfaini harfan musyaddadan katsani. Nah, apa artinya? Artinya adalah pengucapan dua huruf menjadi satu huruf sehingga menjadi huruf kedua yang bertasydid. Nah, jadi misalnya nanti kita akan lebih detail lagi contohnya seperti apa. Yang penting kita untuk tahap pertama kita tahu apa artinya idgham. Jadi dua huruf yang sama ketika kita melafalnya atau mengucapnya, yaitu sehingga menjadi satu huruf, kedua-dua huruf itu menjadi satu huruf seperti huruf yang kedua tapi bertasydid. Nah, untuk lebih lanjutnya apa itu idgham? Idgham itu ada dua bagian atau ada dua bagian ketika ketemu sama nun sukun dan tanwin. Jadi nun sukun dan tanwin ketika ketemu dengan huruf-huruf idgham menjadi dua. Ada namanya idgham bi gunnah yang kita akan bahas hari ini insyaallah. Ada juga idgham bi ghairi gunnah. Nah, apa artinya idgham bi gunnah? Artinya adalah idgham itu yaitu seperti yang sudah kita sampaikan bi gunnah. Jadi ketika melafalkan nun sukun atau tanwin yang ketemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah, maka ada dengung. Dengung miqdar panjang dengung tersebut adalah 2 harakat. Nah, huruf idgham secara umum adalah 6 di dalam satu kalimat yarmalun, yaitu huruf ya, ra, mim, lam, waw, nun. Sedangkan huruf idgham bi gunnah sendiri itu 4, idgham bila gunnah yaitu 2. Apa huruf idgham bi gunnah? Yaitu 4 huruf, yaitu huruf di majmu'ah fi kalimat, yaitu dalam satu kalimat yanmu. Apa itu yanmu? Huruf ya, nun, mim, dan waw. Jadi ketika nun sukun ya atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah, yaitu ya atau nun atau mim atau waw, maka bacanya itu harus nunnya didengungkan. Jadi seolah-olah huruf nun dengan mim itu, misalnya kalau misalnya nun sukun sama mim misalnya, itu seolah-olah nunnya tidak ada tapi membaca huruf mim. Nah, idghaman katsani. Kita kembali lagi ke definisi idgham yang pertama, yaitu sehingga menjadi huruf kedua yang bertasydid, seperti itu. Baik, untuk lebih detailnya, namun ada satu hal ketika dalam idgham ini, yaitu tidak sama seperti idhar ya. Kalau idhar bisa misalnya dalam satu kata ataupun 2 kata. Tapi kalau idgham bi gunnah atau idgham secara umum harus dalam 2 kata. Kalau dia dalam satu kata nanti akan berubah menjadi idhar. Nah, kenapa? Karena nanti pasti akan berubah arti, dan itu juga tidak banyak dalam Al-Quran, hanya dalam di 4 kalimat saja dalam Al-Quran yang dimana huruf idgham bi gunnah dalam satu kata dengan huruf-huruf nun sukun atau nun sukun yang mati atau nun yang mati itu ketemu huruf idgham. Itu hanya dalam 4 kalimat saja dalam Al-Quran. Jadi ketika nun sukun atau nun mati ketemu huruf idgham dalam satu kata, maka hukumnya bukan lagi idgham tapi idhar mutlak. Nah, itu jadi harus jelas atau wajib menjelaskan huruf nun yang dalam satu kata dengan huruf idgham. Jadi dunya, bunyan, sinwan, qinwan, itu kalau dalam satu kata. Jadi persyaratan dalam idgham bi gunnah ini harus dalam 2 kata. Artinya nun sukun atau tanwin di akhir kata yang pertama dan huruf-huruf idgham bi gunnah di awal kalimat yang kedua. Ya, mudah-mudahan sahabat Quran sudah mengerti ya dan paham. Nah, sekarang kita akan lebih lanjut lagi bagaimana cara mempraktekkan hukum idgham ini. Kita akan ke contoh-contoh atau misal dari hukum idgham bi gunnah. Yang pertama adalah nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ya. Bacanya
wa man yuti'i, man yuti'i, man yuti'i. Perhatikan bukan man yuti'i, tapi man yuti'i, man yuti'i, seperti itu. Atau tanwin wujuhun yawma idzin, wujuhun yawma idzin, harus dua harakat. Dan kalau sahabat Quran perhatikan, kalau kita melafalkan huruf hukum idgham bi gunnah, ketika kita menutup hidung kita akan merasa getar di sini. Berarti di situ kita sudah dapat dengungnya yang sempurna. Wujuhui, wujuhui, nah, seperti itu. Wujuhui yawma idzin. Terus di huruf berikutnya nun sukun ketemu dengan huruf waw. Ya, misalnya miwal, miwal, miwal. Ya, jadi kalau ke sahabat Quran perhatikan dalam dua kata. Jadi nun sukunnya di kalimat yang akhir kalimat yang pertama, sedangkan huruf idgham di awal kalimat yang kedua. Miwal. Terus kalau misalnya di tanwin wawalidin wama walad, wawalidin wama walad, seperti itu. Di huruf yang ketiga yaitu huruf nun. Yaitu misalnya contoh di kalimat lan nadkhulaha, lan nadkhulaha, seperti itu, lan nadkhulaha. Terus kalau misalnya di tanwin amsyajin nabtalihi, amsyajin nabtalihi. Terus kalau nun sukun ketemu huruf mim, bacanya mimma, bukan minma, tapi mim, mim, bukan min, minma, bukan, tapi mimma. Jadi seolah-olah nun di situ tidak ada, ya. Jadi langsung dari mim masuk ke mim, ya. Mimma, mimmain, mimmain, seperti itu. Kalau tanwin kita baca suhufan mutahharah, suhufan mutahharah. Jadi bukan baca suhufan jelasin nunnya, bukan. Karena di sini idgham, maka kita langsung dari huruf fa, ya, yang bertanwin langsung masuk ke huruf mim. Suhufan mutahharah, suhufan mutahharah. Jadi mudah-mudahan dari contoh dari beberapa contoh yang kita bahas tadi lebih jelas lagi bagaimana artinya idgham dan juga definisi idgham bil gunnah. Mudah-mudahan sahabat Quran ketika membaca Al-Quran bisa lebih mempraktekkan lagi atau memperhatikan lagi hukum-hukum yang sudah kita bahas, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang idgham, di mana kita sudah membahas yang pertama idgham itu apa artinya? Artinya an-nutqu bil harfaini harfan musyaddadan katsani, bahwa pengucapan dua huruf, ya, yaitu akan menjadi satu huruf seperti pengucapannya seperti huruf yang kedua yang bertasydid, ya. Kita sudah membahas tentang idgham itu ada dua bagian, yaitu ketika nun sukun dan tanwin ketemu dengan huruf-huruf idgham, maka muncullah dua hukum, yaitu idgham bi gunnah yang kita sudah bahas kemarin, dan hukum yang kedua yaitu hukum idgham bila gunnah. Jadi akan ada idgham tapi tanpa dengung. Nah, bagaimana prakteknya? Perlu ketahui juga bahwa persyaratan idgham harus dalam dua kata, ya, yaitu artinya nun sukun atau nun mati atau sukun atau tanwin di akhir kalimat yang pertama, sedangkan huruf-huruf idgham yaitu di awal kalimat yang kedua. Itu syarat yang harus terjadi ketika kalau kita memang mau ada hukum idgham di situ. Di hukum idgham bila gunnah, hukum huruf-hurufnya ada dua huruf, ya. Yang pertama ada huruf lam, yang kedua ada huruf ra. Jadi kalau nun sukun atau tanwin ketemu lam atau ra, maka kita membacanya idgham tapi tanpa gunnah. Ya, jadi bukan itu nggak ada dengungnya sama sekali. Nah, contohnya misalnya nun sukun ketemu huruf lam. Allan taqula, allan, ya. Kalau dengarnya itu tidak ada nunnya, tapi kalau kita lihat di Al-Qur'annya itu ada nunnya. Jadi allan, nun sukun ketemu huruf lam, maka kita bacanya idgham bila gunnah, ya. Allan, ya. Seolah-olah kalau kita lihat di definisi idgham, yaitu cara dua huruf, ya,
yaitu huruf yang pertama dengan huruf yang kedua seolah-olah menjadi huruf yang kedua yang bertasydid. Allan, ya. Kalau misalnya tanwin, ma lallu bada. Kalau tanwin, tanwin fathah di sini ketemu dengan huruf lam, maka kita membacanya ma lallu bada. Ma lallu bada, bukan ma lan lubada, bukan, tapi ma lallu bada. Atau bacanya misalnya ma lan lubada, itu salah. Jadi karena di sini adalah tanpa gunnah, bila gunnah, ya. Kalau bahasa Arabnya bila gunnah, tapi kalau bahasa Indonesianya tanpa gunnah atau tidak ada gunnah ketika melafalnya. Ma lallu bada. Ma lallu bada. Di huruf yang kedua yaitu nun sukun ketemu huruf ra. Ya, harus ingat persyaratannya adalah harus dalam dua kata, yaitu huruf nun sukun di akhir kata yang pertama, sedangkan huruf idgham bila gunnah di awal kalimat yang kedua. Contohnya seperti mir rasul. Mir rasul, ya, mir rasul. Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca idgham bila gunnah di huruf ini yaitu misalnya mengidharkan huruf min rasul, itu salah. Ya, atau misalnya mendengung min rasul, enggak, tapi harusnya idgham bila gunnah, idgham tapi tanpa gunnah atau tidak ada gunnah. Mir rasul, mir rasul. Jadi dari huruf mim langsung masuk ke huruf ra, mir rasul. Kalau tanwin ketemu huruf ra, maka sama juga bacanya idgham bila gunnah. Misalnya contoh fi kalimat fi 'isyatir radiyah. 'Isyatir radiyah. Perhatikan di situ ada kasratain, ya, fi 'isyatin, terus setelahnya ada huruf ra. Jadi maka bacanya tanwin yang setelahnya huruf ra, maka bacanya idgham bila gunnah. Tetap ada idgham tapi tanpa gunnah. Fi 'isyatir radiyah. 'Isyatir radiyah, ya. Jadi tidak boleh baca misalnya 'isyatin radiyah diidharkan tanwinnya, itu salah. Atau misalnya didengungkan 'isyatin radiyah, nah, itu tidak boleh, ya. Jadi 'isyatir radiyah. Ada kecualian dari hukum ini, yaitu ada di surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Nah, kenapa di sini kita memperjelaskan huruf nun walaupun sudah ada persyaratannya? Syaratnya dalam dua kata, nun sukun setelahnya ada huruf ra. Tapi kenapa tidak diidghamkan di situ? Karena di situ ada tanda saktah, ya. Nah, ada tanda saktah yaitu ada sin kecil maupun di atas huruf antara huruf nun dan huruf ra. Jadi kalau kita lihat di Al-Qur'an ada tanda saktah di situ. Jadi bagaimana cara bacanya? Kita kasih saktah. Jadi nggak boleh waqila marraq, itu tidak boleh. Jadi bacanya waqila man raq, seperti itu. Dan waktu saktah ini adalah dua harakat, jadi tidak boleh tergesa-gesa. Misalnya bacanya waqila man raq, ya. Kan idhar di situ, jadi harus bacanya cepat-cepat. Tidak. Karena di situ ada saktah, maka waktu saktah itu adalah dua harakat. Waqila man raq, dan tidak boleh ketika saktah kita mengambil nafas. Misalnya waqila man raq, tidak boleh. Jadi kita tahan nafas, namanya juga saktah, yaitu kita berhenti, ya, di akhir kata yang pertama. Terus kita tidak boleh ambil nafas, kita tahan nafas kita terus baru masuk ke raq. Waqila man raq, seperti itu. Jadi tidak boleh idgham. Ini adalah pengecualian dari hukum idgham bila gunnah. Mudah-mudahan sahabat Quran bisa mempraktekkan idgham bila gunnah dalam ketika membaca Al-Quran, dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita masih melanjutkan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum yang ketiga yang kita akan bahas kali ini adalah hukum iqlab atau qalb. Ya, qalb itu bukan artinya hati, tapi artinya merubah sesuatu atau membalik sesuatu ke sesuatu yang lain, ya. Contoh seperti misalnya yang kita akan bahas adalah iqlab di sini, yaitu akan kita merubah ba menjadikan mim. Nah, seperti apa? Nah, harus kita tahu iqlab itu apa dulu. Iqlab itu adalah artinya qalbun nun as-sakinah aw at-tanwin miman mukhfatan bi gunnah. Artinya apa? Artinya menukar bunyi nun mati atau tanwin dengan bunyi mim dengan catatan bunyi mim itu disamarkan menuju huruf ba yang disertai
yaitu gunnah yang kadarnya ringan ya. Jadi ada gunnah ketika melafalkan hukum iqlab ini. Yang perlu diketahui sahabat Quran ketika melafalkan huruf iqlab di sini, yaitu huruf iqlab ini memiliki satu huruf saja, yaitu huruf ba ya. Jadi nun sukun atau tanwin ketika ketemu dengan huruf ba, maka itu namanya qalb atau iqlab. Nah, iqlab ini seperti yang disampaikan tadi bahwa ketika melafalnya yaitu bunyinya disamarkan dengan huruf mim. Jadi ba mim. Karena kenapa? Karena kalau pindah dari huruf nun langsung masuk ke huruf ba, maka di situ agak sedikit kesulitan karena jauh makhraj huruf nun dan huruf ba itu membuat hurufnya cara pelafalnya agak sulit. Jadi solusinya adalah yaitu kita cari huruf yang dia memiliki sifat huruf nun dan juga memiliki sifat huruf ba, yaitu huruf mim. Kalau kita lihat huruf mim ada kebersamaan dengan huruf nun dan huruf ba. Misalnya dari segi gunnah, mim memiliki sifat gunnah atau kurang lebih sifatnya sama seperti sifat nun, dan huruf mim juga memiliki kebersamaan dengan sifat huruf ba dari segi makhraj. Jadi huruf mim ini huruf yang tengah-tengah yang kita bisa ambil, istilahnya bisa mengkomunikasi antara huruf nun dan huruf ba, atau menyambung antara huruf nun dan huruf ba. Kenapa? Karena dari segi sifat nun sama mim itu sifatnya sama tapi beda makhraj, dan mim dengan ba itu memiliki makhraj yang sama tapi sifatnya yang berbeda. Nah, oleh karena itu ulama memilih atau dari segi riwayat atau dari segi bacaan Al-Quran, yaitu huruf mim adalah huruf yang tepat untuk menjadi huruf yang tengah-tengah antara huruf nun dan huruf ba. Kalau seandainya tidak ada huruf mim, misalnya kita langsung nih misalnya contoh di kalimat misalnya anbiuni, misalnya kita bacanya anbiuni, agak sulit. Jadi kalau kita tidak memilih huruf mim atau di tengah-tengah ada huruf mim anbiuni seperti itu, maka sulit kita menyambungkan antara huruf nun dan huruf ba ini. Oleh karena itu ulama mengatakan bahwa huruf nun, setelah huruf nun kita suara huruf ba kita samarkan dengan huruf mim. Jadi suara bunyi atau menukar bunyi nun sukun atau tanwin dengan bunyi mim, dengan catatan bunyi mim disamarkan menuju huruf ba. Jadi ambi seperti itu. Nah, cara melafalnya ada mungkin sebagian sahabat Quran tahu bahwa misalnya huruf iqlab itu harus, atau cara pelafalan huruf iqlab itu harus misalnya ada ronggang sedikit, atau misalnya bisa satu kertas gitu masuk di antara dua bibir, jadi tidak terlalu merapat. Itu sebenarnya ada kesalahan yang mungkin sudah menyebar kemana-mana. Kesalahan ini memang karena memang di zaman itu ada satu qari yang istilahnya saat itu terdengar suaranya, maka itulah tersebar. Nah, sedangkan bacaan ini adalah bacaan yang salah, atau cara pelafalannya cara yang salah. Yang benar adalah kita merapatkan dua bibir, tapi jangan terlalu menekan, tapi hanya merapatkan saja. Anbiuni. Nah, ini nun sukun ketemu dengan huruf ba, itu akan jadi hukum iqlab. Nah, di sini tidak ada persyaratan seperti huruf idgham harus dua kata, tidak, tapi bisa dalam dua kata, bisa dalam satu kata. Misalnya tadi kita baca dalam satu kata anbiuni, itu dalam satu kata. Kalau dalam dua kata min ba'd, jangan ba'd, atau jangan terlalu lebar dan jangan terlalu menekan mim enggak, karena yang kita sebenarnya kita ingin melafalkan itu huruf ba, bukan huruf mim. Mim ba'd. Kalau kita terlalu menekan, maka akan yang keluar huruf mim. Mimma. Tapi mim ba'd seperti itu. Contoh yang terakhir adalah tanwin ketemu huruf ba, seperti di kalimat la nasfa'an bin nasiyah. Jadi
tidak jelas huruf nunnya karena di situ ada gunnah ya, dan juga kadar gunnahnya kadar yang ringan. Lanasfa'an, nggak, jangan terlalu kental suara gunnahnya, tapi ringan saja. Lanasfa'an bin nasiyah, lanasfa'an bin nasiyah, seperti itu. Bagi sahabat Quran mungkin kalau misalnya ketemu huruf-huruf iqlab atau hukum iqlab dalam Al-Quran, biasanya ketemu tanda baca. Nah, tanda bacanya apa huruf iqlab itu? Yaitu ada mim yang panjang. Ya, mim yang panjang itu artinya di situ ada hukum iqlab. Biasanya itu huruf mim yang panjang itu antara huruf nun sukun dan huruf ba, atau antara tanwin dan huruf ba. Itu pasti ada dalam mushaf Quran Timur Tengah ataupun Quran cetakan Indonesia. Nah, itu artinya tanda baca, supaya kita sebagai mungkin untuk tahap pemula mungkin tidak mengerti bagaimana cara membacanya. Nah, jadi dipermudahkan oleh kita, jadi diberi tanda baca yaitu di antara nun sukun dan ba atau tanwin dan ba itu dikasih tanda mim yang sedikit panjang ya. Mudah-mudahan sahabat Quran ketika membaca Al-Quran bisa lebih mudah lagi dengan melihat tanda baca ini, dan mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.